divonis hukuman 400 tahun penjara. Bagaimana bisa? Pedro Rodrigues Filho adalah anomali di dunia kriminal. Orang Brasil mengenalnya sebagai pembunuh berantai. Namun, deretan korban yang dibunuh Pedro didominasi oleh para kriminal, seperti gembong narkoba, penipu, hingga pemerkosaan. Terhitung sepanjang hidupnya, Pedro sudah membunuh 70 penjahat. Itulah mengapa Pedro dijuluki Pedrinho Matador atau Petrus si pembunuh. Sedari kecil, Pedro tumbuh di tengah lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Pedro lahir di Minas Gerais, Brasil pada tanggal 17 Juni 1954. Ia kerap mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya sejak kecil. Bahkan, Pedro lahir dalam kondisi tempurung kepala yang rusak. Hal itu dikarenakan sang ayah seringkali menggunakan kekerasan fisik kepada ibunya sejak Pedro masih dalam kandungan. Tumbuh dengan kekerasan membuat Pedro yang masih kecil kemudian memahami bahwa segala kejahatan adalah hal yang menyenangkan. Untuk itu, Pedro memaku mindset-nya bahwa kejahatan harus diselesaikan dengan kekerasan. Mindset itu kemudian bertumbuh dalam diri Pedro sampai akhirnya rasa itu makin tak terkendali saat Pedro mulai menginjak usia 14 tahun. Pada usia itu, Pedro melakukan pembunuhan pertamanya. Pria yang menjadi korban pertamanya adalah wakil wali kota Alfenas. Sang wali kota menurut Pedro telah lancang memecat ayahnya yang merupakan penjaga sekolah. Sang ayah dituduh mencuri makanan di kantin sekolah. Sebagai seorang anak, tentu Pedro tak tinggal diam. Ia merasa wakil wali kota telah salah menuduh ayahnya. Singkat cerita, Pedro pun menembaknya. Selang beberapa waktu, Pedro pun melakukan pembunuhan keduanya. Pedro melakukan pembunuhan itu setelah mengetahui orang yang menjadi biang masalah sang ayah dipecat, yakni penjaga sekolah lainnya. Pedro juga membunuh tanpa ampun. Setelahnya, Pedro lalu mengungsi ke daerah Mogi das Cruzes di Sao Paulo untuk menghindari kejaran polisi. Sesampainya di sana, Pedro yang menyadari wilayah tempat tinggal terdapat seorang pengedar yang membuatnya terganggu. Tak lama kemudian, penjahat tersebut mati di tangan Pedro. Tak disangka, kehidupan Mogi das Cruzes membuat Pedro kerasan. Apalagi di sana Pedro memadu kasih dengan perempuan yang bernama Maria Aparecida Olimpia. Keduanya jatuh cinta dan menjalani hari penuh romansa bersama. Sayangnya, kebahagiaan tersebut lekas berakhir. Reputasi Pedro yang telah membunuh pengedar narkoba membuatnya menjadi buronan geng setempat. Sebagai balas dendam kepada Pedro, mereka membunuh kekasih Pedro. Oleh sebab itu, kematian Olimpia semakin membuat Pedro gelap mata. Layaknya seorang detektif, Pedro mencari fakta siapa orang yang membunuh kekasihnya itu. Dalam hal itu, Pedro banyak membunuh anggota geng lainnya untuk mencari siapa pembunuh Olimpia yang sesungguhnya. Setelah membunuh anggota geng, Pedro menargetkan membunuh ayahnya sendiri yang sedang dipenjara karena ia telah membunuh sang ibu. Bagi Pedro, tindakan ayahnya adalah hal yang sangat memalukan. Pada akhirnya, tak peduli masih satu darah, Pedro melakukan kunjungan ke penjara untuk menemui ayahnya. Ia langsung menusuk ayahnya sebanyak 22 kali dengan benda tajam. Saking bencinya, Pedro memakan hati sang ayah dengan beringas. Pedro ditangkap oleh kepolisian setempat pada tanggal 24 Mei 1973. Ketika ditangkap, Pedro dibawa dengan mobil polisi bersama dua penjahat lainnya, termasuk seorang pemerkosa. Ajaibnya, ketika sang polisi membuka pintu, Pedro sudah melakukan pembunuhan kepada seorang pemerkosa. Di penjara pun tak membuat Pedro jerah. Bagi Pedro, penjara adalah babak baru bagi pembunuhan-pembunuhan penjahat lainnya. Di dalam penjara, Pedro membunuh setidaknya 47 narapidana. Narapidana yang menjadi korban rata-rata terlibat kasus pembunuhan. Seperti yang dipahami oleh Pedro, mereka adalah orang-orang yang pantas dibunuh. Dalam sebuah wawancara, Pedro pun sempat ditanya apa sensasi yang didapat selama membunuh para penjahat. Dengan tenang, Pedro menjawab, membunuh penjahat tak ada ubahnya melakukan kegembiraan yang memancing adrenalin. Ia pun menegaskan metode favoritnya adalah membunuh dengan cara menusukkannya pisau. Atas kasusnya, Pedro pun awalnya dijatuhi hukuman 180 tahun penjara. Namun, itu hanya awalan, sebab seiring pembunuhan yang dilakukan Pedro, ia mendapatkan hukuman hingga 400 tahun penjara. Kendati demikian, menurut hukum Brazil, hukuman penjara yang berlaku hanya maksimal 30 tahun. Dan lebih parahnya lagi, Pedro masih sempat membunuh 4 orang narapidana lainnya di penjara.
Pedro tetap mendapatkan kebebasan karena batas waktu hukuman hanya 30 tahun. Puncaknya, Pedro pun dibebaskan pada tahun 2007. Pedro pun menjadi sosok terkenal di seantero Brasil. Selain itu, Pedro juga dikenal sebagai sesosok psikopat yang sempurna, yang dimana Pedro akan terus mengejar para penjahat terutama yang menganiaya dirinya.